أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Serta salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan kitab daripada Az-Zahrul Basit fi Adwar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun permulaan ibadah Rasulullah SAW dan sahabatnya itu dengan sembunyi-sembunyi, karena belum kuat sahabat melawan akan segala kafir. Kemudian daripada itu hingga banyak sahabat, maka turunlah ayat fasda' bima tu'mar. Artinya, zahirkan oleh Muhammad dengan barang yang engkau akan menzahirkan. Maka Rasulullah SAW melahirkan pada sekalian orang-orang akan segala pemerintahan Tuhan Rabbul Alamin daripada menuju tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Dalam riwayat lain, Rasulullah itu sembunyi-sembunyi berdakwah selama kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun Nabi kita Muhammad SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena sahabat-sahabat itu masih belum kuat untuk melawan daripada gangguan segala kafir di kota Makkah. Nah, lalu Nabi kita Muhammad SAW di kala itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan ayatnya fasda' bima tu'mar, yang artinya zahirkan oleh Muhammad dengan barang yang engkau akan menzahirkan. Nah, lalu ketika turun ayat tersebut, maka Nabi kita Muhammad SAW menzahirkan akan segala dakwah ajakannya ke agama Islam. Jadi mulai baharian itu orang-orang kafir itu mengganggu lawan agama kita. Dan dalam ayat lain, walan tarda angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya Allah Subhanahu wa taala tiada akan pernah ridha, tiada akan pernah senang orang kafir itu, baik Yahudi ataupun Nasrani, kepada kita orang Muslim, terkecuali apa? Mengikut kita akan agama mereka, mengikut kita akan adat mereka. Nah, jadi itu adalah tujuan orang kafir lawan orang Islam. Nah, tujuannya supaya kita ini menghormatinya. Bahkan kadang-kadang kita ini diganggunya. Bahkan kita ini sampai-sampai dilarangnya untuk beribadah. Itu memang target, itu memang sudah mulai baharian. Nah, jadi Nabi kita itu saat awal-awalnya demikian, itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena amun kata orang kafir luar biasa gangguannya. Luar biasa. Ada namanya Sayyidina Bilal, ya, muadzinnya Rasulullah. Ya, muadzinnya Rasulullah. Mudah karena kita mendengar suaranya Bilal dalam surga. Kembali, nah itu ada namanya Sayyidina Bilal bin Rabah, itu muadzinnya Rasulullah. Ya, hingga sedikit kita mengenang Bilal, manaqib Bilal. Insyaallah mudah-mudahan termasuk daripada rahmat Tuhan yang turun. Bilal daripada sahabat Rasulullah, ada gampangan.
Sayyidina Bilal bin Rabah adalah muadzinnya Rasulullah. Nah, ini. Cuma apa? Dikala di zaman Rasulullah muadzinnya ada lain pasti Sayyidina Bilal. Lalu ketika Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Bilal itu ada pernah adzan lagi. Bahkan sampai beliau hijrah. Artinya apa? Meninggalkan kota Madinah. Kenapa? Karena saking cintanya lawan Rasulullah kada akan pernah tenang selama ada masih di kota Madinah. Lalu apa? Jauh masih itu kan. Lah ini kada kawal saking cintanya ini kada kawal melupakan menjauh salahnya. Madam nah tadi nanti cinta ibarat kada kawal di kampung sini aja. Pokoknya harus madam. Kenapa garang? Tinggi. Terlihat rumahnya AC-nya. Nah, ini dia ada nampak rumahnya. Ini kawan-kawannya. Harus hijrah. Nah, itu contoh orang kehendakan. Bisa. Jangan kan? Ini hendak di orang bunga atas lantai. Kembali. Terus Sayyidina Bilal adalah hijrah beliau meninggalkan kota Madinah. Setelah berapa lama Sayyidina Bilal hijrah beberapa tahun, lalu apa? Bermimpi Rasulullah. Apa mimpinya? Orang lainnya udah Rasulullah dalam mimpi, wahai Sayyidina Bilal, turun ya Pak, meninggalkan aku, lawas benar sudah kada berjauh ke kota Madinah. Itulah. Di lawas benar sudah turun ya Pak, bahasa kitanya dah. Hingga lalu apa Sayyidina Bilal sudah ajak memutuskan aku hendak ke kota Madinah. Tinggi datang ke kota Madinah. Nah, ini ada cucu Nabi namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan sahabat-sahabat yang lain menyambut Sayyidina Bilal. Tinggi ujar Abu Bakar, wahai Bilal, ini kami ini kangen benar macam itulah. Kami ini kangen benar kalau suara adzan pian. Tinggi. Lalu apa? Kami menggunakan pian adzan, nyaman kami mendengar. Kangen benar. Tinggi. Sayyidina Bilal ada sudah ada kabar lagi. Kenapa? Karena aku masih keingetan Rasulullah bila Abu Bakar parah datang Sayyidina Umar bila ini aja kami menggunakan istilahnya pian azan, kami anak mendengar suara pian yang ada di zaman Rasulullah. Ujar apa? Ujar Sayyidina Bilal kada kawan-kawan. Kada waktu. Nah, akhirnya siapa? Datanglah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kan tahu Sayyidina Hasan dan Husain apa? Ini adalah kedua-duanya seakan-akan seifuman Rasulullah. Sayyidina Hasan mulai ujung rambut sampai pusat mirip Rasulullah. Sayyidina Husain mulai pusat sampai ke betis itu mirip Rasulullah. Lalu diantuk-antuk persis Rasulullah seifuman. Nah, nambah dua ini apa? Lawan bila ulun anak mendengar adzan yang biasa di zaman kai ulun kayak apa adzan termendengar. Nah, di sini apa Sayyidina Bilal hakun nama. Kenapa? Karena seakan-akan menjadi Rasulullah. Hakun Bilal. Adzan. Gempa kota Madinah. Kenapa? Pada-padanya meninggalkan gawian ke mana? Ke masjid. Kenapa tadi? Ada adzan Bilal. Bahkan berangan-angan di hati mereka itu penduduk Madinah berangan-angan mudahan Rasulullah hidup pulang. Kenapa? Karena azan ini cuma di zaman Rasulullah ada. Setelah Rasulullah meninggal tidak pernah azan suara Bilal ini terdengar. Yang berangan Rasulullah hidup pulang berarti. Allah datang ada yang ke masjid. Nah, kadang daripada meninggalkan masjid itu ada datang ke masjid. Hingga datang ke masjid ini apa? Mendatangi suara Bilal tadi. Nah, hingga lalu berangan hadir Rasulullah hidup pulang aneh. Allah ajar Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada kawannya berbicara. Nah, kenapa keingetan Muhammad pulang? Nah, ini langsung pingsan sahabat ada kawan langsung. Nah,
gitu. Sedikit Bilal. Cuma sejarah Bilal apa? Ini kisahnya nanti zaman Rasulullah awal-awal dakwah. Sayyidina Bilal termasuk daripada yang awal-awal beriman juga. Karena awal-awal beriman lawan Rasulullah itu banyak buhan budak, banyak orang sakit. Makanya Rasulullah orang sakit ini idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Ya Rasulullah inna sallallahu fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, yang kita pegang Rasul luar biasa cintanya orang miskin, luar biasa hormatnya orang miskin. Kenapa? Karena di awal-awal Rasul dakwah itu yang paling banyak masuk Islam beriman itu orang-orang budak. Budak itu apa? Luar biasa miskinnya. Budak itu jual belikan. Nah, termasuk Bilal. Bilal itu berisian tuan, berisian patuanan, berisian bos orang kafir. Nah, Bilal ini budak ini lebih hina. Artinya apa? Hina benar kalau dijual-belikan. Ya leh, kalau diwaris kayak barang lah. Ini kayak barang, bahkan ada namanya budak bibinian jariah. Jariah itu boleh dipakai. Nah, tak lagi ya. Bahkan auratnya jariah itu mulai pusat sampai lintuhut boleh aja baal antuannya itu apa-apa jariah tak bahari. Nah, itu zaman bahari. Nah, dihina benar termasuk di antara budak adalah Bilal, beriman Bilal, cuma berisian patuanan kafir. Nah, di sini Bilal dicoba. Kenapa tadi Allah Taala coba Sayyidina imannya Bilal dicoba Allah Taala kenapa? Patuanan kafir tadi setelah mengetahui budaknya nih, peliharaannya nih, istilahnya kan kayak binatang oleh. Kenapa? Beriman berislam atau Islam beriman dengan Nabi Muhammad Syarif luar biasa. Nah, dalam keadaan syarifnya ini Sayyidina Bilal disiksa. Bahkan akhir-akhir siksanya apa? Sayyidina Bilal diletakkan di atas batu di tengah gurun pasir. Tinggi diambilkan di atas batu. Kemudian ditindih pulang lalu batu. Nah, apa tadi? Supaya Ampi mengakui Ampi beriman lawan Nabi Muhammad. Cuma apa Sayyidina Bilal tetap Allah. Itu Sayyidina Bilal adalah naatnya kita memadamkan itu di antara gangguan orang kafir lawan Nabi, lawan sahabatnya. Nah, makanya ketika awal-awal Nabi kita diangkat menjadi Rasul itu sembunyi-sembunyi itu kenapa kadang diganggu orang terus. Nah, kayak kita nih lah, seandainya tuh di muka langgar ada nambah pistol, di masjid ada nambah parang, terbulih nih artinya nih. Ayo, ini rumah. Ya Allah, ini kecuali jadi guru-guru kita enak pas bima tumar, jadi guru-guru kita apa? Serbuan sudah, ayo. Ya Allah, ini kan ada kita bisa buat, ya Allah. Nah, jadi guru kita santai, kita pada apa? Santai. Nah, tidak apa-apa digawi. Lain daerah kita, di luar daerah kita ya, biasanya orang padanya tegang itu kurang lah. Kita bisa dipanggil ya, banyak perguruan kita ya, ada yang di sini di Langkau, banyak guru-guru kita kayak kalau sendiri bawa batanan dia. Jangan nikah. Bawa batanan aja dulu, sabar aja. Nah, jadi si keluar kalau jangan umpatan, enggak ada umpatan menang habis-habisan juga. Ini juga bakal lahir kamu. Ya ada, sabar. Kalau kita adalah yang bakal lahir ada safa awal beribadah dulu. Ayolah beribadah. Alhamdulillah kau haji bermaulidan, alhamdulillah kau haji bermajlisan. Aja syukur ya dulu. Nah, kadang bilang situasi ini bilang malas, harus. Nah, kecuali kan menjadi guru kita yang istilahnya di sini pasda bima mu'mal. Ayo, dihirahkan sudah. Bakal hir dia kita. Aja bakal hir dia. Ada apa? Artinya pak guru itu kalau enggak ada Pak, ini ada oleh. Adalah orang nyuruh bakal hir ada oleh. Ini demo adalah ada juga. Kerasi kali juga. Sabar ya. Nah, kita jalani dia lah. Nah, kita sabar aja. Nah, ini sudah. Nah, mungkin apa bahasanya dia kurang lebih lah. Tidak ada gangguan ya Allah. Itu lebih harian sudah. Nah, ini kita itu nyaman Rasulullah bahasa sahabatnya itu ya Allah ini hendak Rasulullah hendak ke Masjidil Haram diludahi oleh orang kafir. Ini hendak ulang diludahi ulang. Ini beberapa hari sudah macam itu sarannya ada bayar Rasulullah.
pulang, lalu pulang di muka rumahnya kan lagi meludahi. Nabi Rasulullah mana anggaran? Panjang kan? Tinggi. Bapak ya Pak, ditelepon Rasulullah tok. Tinggi ini mana ampun rumah ini mana? Sekalinya nampak garing. Oh, bilang pragmatis sudah garingnya. Ya Allah, tinggi jangan bahas kita itu ya. Anggaplah katulahan lah. Ya Allah, katulahan tinggi. Tiwas ya Allah tinggi. Sudah menjadi benar lawan menjadi Rasulullah mati juga. Siapa tahu. Nah ini kan seratulah macam itu bisa. Insya Allah apa ada nang dijolimi memintakan macam itu bisa. Kalipatan sudah. Nah ini Rasulullah kalau minta apa sesuatu yang menyakitinya, bang, cuma apa Allah Taala memberikan demikian. Apa garing sekalinya. Nah Rasulullah macam apa? Ini kalau jakanya kita leh berisian musuh atau berisian orang yang kita benci garing. Oh bang deh. Bahan ya, lagi lagi kami kita beri lagi. Misalnya tadi kita Rasulullah jauh gitu. Bapak apa dihilangi, oleh disayangi, bahkan didoakan umat. Nah, itu Rasulullah demikian. Itu awal-awal daripada dakwah Nabi memang secara sendiri. Bahkan kalau umat 3 tahun sembunyi-sembunyinya. Ada sembunyi itu artinya kada kawan yang salah hendak kada kawan. Karena berdua bertiga dibujuk-bujuk, nah pandiri itu bang. Nah sampai turun pas turun ayat pas bima tomar, yang artinya zahirkan olehmu ya Muhammad dengan barang yang engkau akan menzahirkannya. Maka Rasulullah menjadikan pada sekali orang-orang akan segala pemerintahan Tuhan Rabbul Alamin daripada memberi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Memang awal bil ma'rifatullah. Bahkan 13 tahun Rasulullah di kota Makkah itu menunggu masalah ma'rifat tauhid kepada Allah. Setelah hijrah 10 tahun di Madinah hanya menambah syariat yaitu masalah fiqh dan sebagainya itu di kota Madinah. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Biasanya kalau Makkiyah itu isinya masalah ketuhanan. Kenapa? Karena turunnya di kota Makkah. Ini seperti apa? Seperti suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Seperti surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun itu Makkiyah. Kenapa? Karena isinya masalah ketuhanan. Karena isinya masalah tauhid. Nah, makanya 2 surah ini biar surah bahasa katanya surah langganan. Qul ya wala. Sungai hajat itu juga kan hafal. Kursi kada hafal, undang hafal ya wala. Karena belum sembahyang duha, ada apa syamsi wa duha aja ya Allah. Ya Allah ini karena kalau terus ya qul huwallah. Ada nama Allah di luar ada apa? Ya Allah ini memang ada wadiat walaupun surahnya langganan memang itulah surah yang hebat. Nah, ini memang surah yang hebat dari kenapa jadi hebat? Karena surah itu adalah masalah ketuhanan makhluk di sini. Nah, itu masalahnya lah. Nah, kembali. Nah, jadi apa Rasulullah SAW kembali memberikan tauhid, pelajaran tauhid pada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membuat taat padanya dan menjauhkan segala berhala dan segala perbuatan kafir musyrik. Maka senantiasa Rasulullah SAW mengajarkan dan merapikan atau menyenangkan segala orang akan masuk pada agama Islam. Mandalla khairin falahu ajru mislu fa'ilih. Barang siapa menunjuki jalan yang bagus, menunjuki gawian yang bagus, maka baginya seumpama pahala mengerjakannya. Jadi bagus kita pembawaan bagus. Ini jangan seorang aja pindah ilmu itu kenapa? Karena kamu juga aja. Ini kata dua surga ya. Nah misalnya macam itu, nah jangan kata bagi bidadari dia apa? Mau misalnya tuh jangan. Dia tak masuk surga seorang kan? Ngarangnya orang seorang kan? Ada lagi seorang kan? Nah hanya untuk bakawan. Nah ini ada nanti lihat-lihat, ada nanti. Nah, yang japai-japai, oh masya Allah. Kalau menyayangi orang itu biasa disayangi orang lagi. Masya Allah. Nah, ini.
Nah, kembali jadi kita bagus dari bawaan mandala ala khairin walau ajal sulfa'ilah. Nah, jadi kita bagus berbuat itu. Nah, kalau seandai-andainya kita memberi kebaikan, orang mengerjakan dengan bawaan kita tadi, masya Allah pahalanya kita dapat juga seumpama orang menggawi-gawi. Nah, lalu bawaan ada ini. Artinya bawaan itu apa? Biar hasilnya berbuang di organisasi. Nah, kita berkisah misalnya ingin baca shalawat kami, atau misalnya kita membaca Al-Quran kami, atau majelis ta'lim ada bagus, ya kita tolong coba ini. Misalnya kalau ini ada punya mengambil jalannya tolak biar ambil nih kawan kalau paksa tolak biar paksa diambil nih bang, supaya kawannya hafal bagus mana kalau akhirnya beribadah kita dapat dua pahalanya, pahala bagus sudah. Jadi jangan kita bagus berbawaan dari bukan membawa kita tadi supaya kita nih bakawan ada pahalanya kita dapat juga mengurangi kan pahala orang yang dibawa itu mengurangi sama sekali kan. Nah, jadi bagus kan seluruh bawa orang bersama-sama. Nah, jadi bagus terus. Nah, Rasulullah mengerjakan dan melanggengkan segala orang akan masuk pada agama Islam dengan perintah Tuhan Azza wa Jalla. Maka bertambah-tambahlah segala orang masuk pada agama Islam, mereka itulah yang diberi oleh Allah Ta'ala hidayah menjadi sahabatnya Rasulullah. Artinya sahabat, karena sahabat itu dua syaratnya. Kalau kemudian hanya aku ini sahabat Rasulullah SAW hadang dua syaratnya. Inggih, sahabat itu sahabat itu dua syarat. Pertama, beriman lawan Rasulullah SAW. Yang kedua, berjumpa dan sejaman lawan Rasulullah. Itu sahabat. Bisa sahabat. Namun beriman, inggih beriman juga. Kita ini berjumpa lah sejaman lah. Kada orang tidak sahabat kita dan sahabat karena. Inggih umat umum ini kita ni. Nah, lain sahabat. Karena syarat kedua beriman dan berjumpa sejaman dengan Rasulullah. Dan daripada sana, maka orang yang belum dikaruniai Allah Ta'ala padanya hidayah maka menjadi setruk pada Rasulullah, artinya musuh tadi. Nah, jadi pulang karena kalau misalnya kalau kita ni apa orang meyakini nang ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, nang paling bagus akhlak Rasulullah, nang paling bagus rupa Rasulullah. Siapa ketemu, siapa bertemuan pasti cinta Rasulullah. Cuma bagi orang yang Allah Ta'ala beri cinta, ini cinta ada kawan dipaksa. Nah, cinta itu barian Allah Ta'ala. Nah, ini macam itulah. Coba contoh di zaman Rasulullah aja kita mengenal Rasulullah. Ingin nanti zaman Rasulullah itu pada ta'ala cinta Rasulullah jawabannya ada. Ada yang benci, bahkan muslim dan menyakiti. Padahal Rasulullah itu ibadah akhlak. Kalau lawan A bagus, kalau cinta, lawan B kada bagus, misalnya saja sama benar. Nah, cuma apa jadi bedanya itu di dalam hatinya. Nah, dalam bahasa kita tuh hati itu anggaplah macam kayak kacamata. Tinggi kacamata. Tinggi kacamata ini beda-beda. Ada yang warna hirang, ada yang warna abang kacamata ini. Nah, ini lalu melihat misalnya pisang di pada hatinya abang. Ya leh, tinggi melihat kena rambutan pada hatinya hirang. Kalau kacamata hirang, rambutan hirang aja. Artinya apa? Bukan salah pilihan, cuma salah nang melihat. Nah, macam itu lah. Hatinya buruk, hatinya rusak. Di antara rusaknya hati orang-orang kafir di Rasulullah itu apa? Banyak yang iri dengki, banyak yang sombong. Itu aja. Nah, kayak Abu Lahab. Kenapa dia Abu Lahab itu padahal marina Nabi? Inya kada beriman karena menganggap dirinya termasuk orang Tuhan. Orang nak dituhankan juga. Nah, termasuk pemimpin di kota Makkah sombong adanya. Nah, beriman lainnya ada beriman. Nah, ini Rasulullah bagus, terusnya bagus, kalau saya bagus. Cuma hatinya orang-orang di zaman itu nang rusak lalu memusuhi Rasulullah. Macam itulah. Jadi kita kada bingung sama sekali di zaman ini ada guru-guru kita misalnya maka dimusuhi maka disambati ada macam itu. Zaman jatuhnya di Rasulullah macam itu bukan salah gurunya bagus. Yang salah apa? Hati namanya berarti tidak salah. Nah, makanya kita bagus hasilnya karena pandangan kita kan apa itu mana tuakan walaupun
Kurangnya apalagi wana Abu Lahab Abu Jahal, apalagi kurangnya sejaman Rasulullah melihat lawan Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah, apa kurangnya lagi untuk beriman? Apa kurangnya? Cuma tadi tetap cinta tidak bisa dipaksa. Nah, tetap menjadi orang celaka. Nah, kembalilah. Nah, itu tadi kembali apa sebabnya? Sebabnya hatinya rusak saja. Jadi kita jangan dirusak-rusak, jangan. Jadi yang ada sombong, yang ada dan sebagainya merusak hati dan karena bisa menjadi celaka diri kita, penglihatan kita buruk terus. Tinggi amunnya kita dibenci lawan orang, misalnya kita benci lawan orang baik ya kita bakal baik. Tinggi ini makanya baju hanya deh kita baju itu kan bagus ya. Orang hanya pakai baju sing larangan dan kita ada bagus kita. Ada bagus kaos. Kenapa artinya sudah hatinya ada baik. Jadi ada namanya sahabat dan ada juga orang yang dikaruniakan Allah Ta'ala mendapat hidayah taufik menjadi sahabat, dan ada juga orang-orang belum dikaruniakan Allah Ta'ala hidayah taufik maka menjadi musuh Rasulullah dan sahabatnya. Jangan menjatuhkan segala penggoda di atas mereka ketiga, mengalih oleh beberapa sahabat dengan izin daripada Rasulullah SAW bagi pergi berlayar ke negeri Habsyi daripada seluruh sangat penggangguan segala kafir musyrik yang ada di Makkah. Jadi ada hijrah banyak sahabat-sahabat ke negeri Habsyi, Habasyah ngaranna. Kenapa tadi? Karena banyak gangguan di kota Makkah, dan lain-lain sahabat bermukim juga di Makkah bersama Rasulullah menanggung sabar atas segala penggodaan itu adanya. Nah, jadi memang kayak itu banyak tadi, jadi banyak sabar ya. Ingin banyak sabar ya. Nah, ingin ujar orang bahari, ingin apalagi bakal warga. Nah, itu banyak sabar ya. Jadi kita ketika naik ke perguruan ingin kada banyak sabar. Di sini apa? Bakarung sabar lah. Kamu juga bakal warga. Kalau di bakarung, kenapa tuh banyak sabar saja. Nah, kalau gampangan menyatukan dua jenis pemikiran berbeda. Yang sama saya itu tujuh pada saya tujuh pada padas. Nah, ayo kamu nambah kasar padas terus kalau makanan saya kok. Makanya ada. Nah, ya ada kita penuh rasanya kami pindah. Allah Allah. Mudah-mudahan dengan pernikahannya semoga Subhanahu wa taala melalui sebelah dan mudah-mudahan selalu kita kabul, mudah-mudahan dengan bersalawat kepada Rasulullah senantiasa rahmatnya Allah tercurah, dan mudah-mudahan kita berataan dan dari segala musibah, kita berada keselamatan, kesehatan, keafiatan kita, keluarga kita, kampung kita berada, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Jannah.